Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tentang tips belajar dari rumah yang efektif dan tidak membosankan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 12204183293 dengan Fakultas FTIK jurusan Tadris Matematika, mahasiswa KKN VDR gelombang 2 tahun 2021, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baiklah, setelah kita perkenalan, langsung menuju tips yang pertama. Yang pertama adalah kita harus memilih atau menentukan suasana ruang belajar yang tepat. Jadi, ketika kita belajar daring, kita harus memilih ruang belajar dengan tepat. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan gunakan tempat tidur sebagai tempat belajar. Ini yang sering dilakukan adik-adik. Mohon ini untuk digarisbawahi. Adik-adik sering menggunakan kamar tidur itu sebagai tempat belajar. Nah, kenapa harus kita hindari? Karena supaya kita tidak rebahan sambil belajar. Ya, ini sangat tidak efektif ketika kita belajar sambil rebahan. Yang kedua yang perlu digarisbawahi adalah pilihlah ruang belajar yang tidak berisik dan sepi dari gangguan. Jadi, adik-adik harus memilih ruang belajar yang tidak berisik. Kemudian, yang selanjutnya, tips dari saya, jadikan belajar daring sama seperti halnya belajar luring. Dalam artian bagaimana? Begini, saya beri gambaran. Ketika kita belajar luring dari pagi, kita berangkat sekolah, kita harus mandi, kita harus sarapan, dan kita harus berpamitan dan meminta doa kepada orang tua. Dalam pembelajaran daring, kita harus melakukan hal yang sama. Kita harus melakukan hal yang sama dari pagi. Kita ketika belajar daring, kita juga harus mandi, kita juga harus sarapan, dan yang tidak kalah penting adalah kita juga meminta berpamitan atau meminta doa kepada orang tua. Jadi jangan dibedakan. Ketika kita belajar luring begini dan ketika kita belajar daring harus kita samakan dengan belajar luring. Kemudian tips yang ketiga adalah jangan nyambi. Dalam artian bagaimana? Nyambi itu kita harus fokus terhadap pekerjaan pokok dan jangan mengerjakan pekerjaan lain meskipun terdapat sedikit waktu senggang yang mungkin untuk digunakan. Nah, ini sangat penting ketika kita belajar daring. Biasanya kita sambil nyambi, sambil mengerjakan pekerjaan lain. Jangan dilakukan, seperti itu jangan dilakukan. Kita harus tetap fokus terhadap pekerjaan pokok. Meskipun ada sedikit waktu senggang, jangan digunakan untuk mengerjakan pekerjaan lain. Ini yang sangat penting. Kemudian, yang terakhir, dalam belajar daring kita harus sering komunikasi dan sosialisasi sebagai sarana merefresh otak. Pembelajaran daring di sini, pembelajaran daring umumnya membuat kejenuhan bagi peserta didik. Karena kan apa? Kurangnya sosialisasi serta komunikasi dengan teman-temannya. Sehingga itu membuat otak stres, membuat otak menjadi stres. Untuk menghindari hal itu, kita harus sering komunikasi dengan cara apapun, misalnya dengan cara video call kepada teman kita, supaya kita dapat merefresh otak kita menjadi segar kembali. Mungkin itu tips-tips dari saya. Bagi peserta didik, jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Gmail saya atau nomor WA saya. Terima kasih dari saya, senang berbagi tips dengan adik-adik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.